Hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu fisika dalam bab ini. Teori kinetik gas, fokus bab ini mengaitkan gerakan atom dengan volume, tekanan, dan suhu gas. Langkah pertama dalam diskusi ini yaitu tentang teori kinetik gas berkaitan dengan pengukuran jumlah gas yang ada dalam sampel, dan kita akan menggunakan bilangan Avogadro. Nah, pertama adalah bilangan Avogadro atau yang dilambangkan dengan L atau Na. Juga dinamakan sebagai tetapan Avogadro atau konstanta Avogadro, yaitu banyaknya entitas atau biasanya atom atau molekul dalam suatu mol, yang merupakan jumlah atom karbon 12 dalam 12 gram atau 0,012 kg karbon 12 dalam keadaan dasarnya. Nah, nilai Avogadro ini bisa kita lihat dalam berbagai satuan, seperti yang ada di sini. Nah, kita bisa mencari mol yang terkandung dalam sampel zat apapun dengan nilai atau bilangan Avogadro. Dengan rumus N kecil, yaitu jumlah mol, sama dengan N besar, yaitu jumlah partikel dibagi Na atau bilangan Avogadro. Kita dapat menentukan juga jumlah mol dalam sampel dari massa sampel dan massa 1 mol atau massa 1 molekul. Nah, dengan rumus N kecil, yaitu jumlah mol, sama dengan M sampel dibagi M besar, yaitu massa 1 mol, sama atau dengan menggunakan M sampel, massa sampel dibagi massa 1 molekul dibagi bilangan Avogadro atau Na, seperti rumus yang tertera di sini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gas ideal. Hukum gas ideal itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Dengan P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, sama dengan N adalah jumlah mol, R merupakan konstanta gas umum, yaitu 8,31 Joule per mol Kelvin, atau R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, dengan N kecil atau jumlah mol bisa dicari dengan massa unsur atau senyawa dalam gram dibagi dengan AR atau MR-nya. Hukum gas ideal itu bisa diturunkan dari konstanta Boltzmann atau K kecil. K kecil itu sama dengan konstanta gas umum dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu menjadi 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, maka dari itu R sama dengan K dikali Na. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus N kecil sama dengan N besar dibagi Na. Jadi, karena Na ini diganti menjadi N kecil dibagi Na, maksudnya N besar dibagi N, maka Na ini berubah menjadi N besar dibagi N kecil. N kecilnya dikalikan ke R seperti ini, jadi N kali R sama dengan N kali K. Maka dengan itu N kali R itu diganti menjadi N kali K. Jadi hukum gas ideal itu bisa juga menjadi P kali V sama dengan N kali K kali T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang usaha yang dihasilkan oleh isothermal expansion atau compression suatu gas ideal. Nah,
Untuk menghitung usaha ini, kita bisa melihat grafik yang ada di grafik antara volume dan tekanan. Nah, untuk menghitung usahanya, kita harus menghitung luas yang berada di grafik tersebut. Nah, dengan menggunakan ilmu kalkulus kita akan mendapatkan persamaan atau rumus usaha untuk isotermal, yaitu W sama dengan N kecil dikali R dikali T ln V awal dibagi V akhir. V awalnya itu VI seperti yang ada di grafik ini, dan V akhirnya itu VF yang seperti yang ada di grafik yang tertera. Nah, selanjutnya adalah isohoric process. Isohoric process itu adalah suatu proses yang memiliki volume yang konstan. Nah, kita mengetahui bahwa W itu sama dengan min P kali delta V. Nah, karena di sini V-nya konstan, maka delta V-nya 0. Maka W-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi delta U itu sama dengan Q ditambah W sama dengan, karena W-nya 0, jadi sama dengan Q. Nah, kita bisa melihat grafik antara volume dan tekanan ketika terjadi isohoric process. Nah, selanjutnya adalah isobaric process. Isobaric itu adalah proses yang memiliki tekanan yang konstan. Nah, kita mengetahui bahwa usaha itu sama dengan F dikali S. Nah, di sini kita juga mengetahui F itu sama dengan P kali A atau tekanan dikali area atau luas. Nah, jadi di sini F itu digantikan dengan min P kali A dikali S. Nah, di sini kita tahu bahwa area dikali S dengan jaraknya itu adalah tinggi dari tabung tersebut adalah volume. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha sama dengan min P dikali delta V atau delta volumenya. Nah, kita bisa jabarkan lagi menjadi W sama dengan min P dikali dalam kurung V akhir dikurang V awal. Ini V awalnya, ini V akhirnya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat grafik antara tekanan dan volume dari isobaric process. Jadi di sini tekanannya konstan dan V-nya berubah. Tekanan atau pressure adalah gaya yang dibagi dengan area di mana gaya diberikan. Dan suhu atau temperatur diukur menggunakan termometer. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tekanan dan suhu dari teori kinetik gas, teori yang menghubungkan sifat makroskopik gas dengan gerakan molekul yang dikandungnya. Seperti contoh, terdapat gambar box atau kotak dengan satu molekul berwarna oranye. Untuk mengetahui perubahan dalam momentum partikel yang bergerak sepanjang sumbu X, diketahui dengan rumus delta Px sama dengan negatif 2 mvx. Ini mengukur gerakan molekul dari satu sisi box ke sisi yang berwarna oranye lalu kembali ke tempatnya yang semula. Kemudian rata-rata di mana momentum dikirimkan ke shaded wall atau bagian kotak yang berwarna oranye oleh molekul tunggal adalah sebagai berikut rumusnya. Nah, yang itu didapatkan mvx kuadrat per L. Ini juga dapat dilambangkan dengan F. Maka besar tekanannya adalah P sama dengan Fx per L kuadrat, di mana F merupakan mvx kuadrat per L ditambah mvx kuadrat per L kemudian dibagi dengan L kuadrat sehingga mendapatkan rumus M per L pangkat 3 Vx1 kuadrat ditambah Vx2 kuadrat dan seterusnya sehingga Vxn kuadrat.
RMS speed atau root mean square speed adalah akar dari rata-rata kecepatan molekul, di mana pada mulanya sebelum mendapatkan rumus V sama dengan akar 3 RT per M, awal mulanya dari rumus P sama dengan NM NA per L pangkat 3 dikali dengan Vx kuadrat average atau rata-rata. Kemudian rumus tersebut bisa dicoret atau bisa diubah sehingga mendapatkan P sama dengan NM Vx kuadrat average per 3V, dengan akar V kuadrat average itu merupakan V RMS, sehingga P sama dengan NM V kuadrat RMS per 3V. Jika digabungkan dengan hukum gas ideal, maka akan didapatkan rumus V RMS sama dengan akar 3 RT per M. Kita akan bahas tentang energi kinetik translasi, di mana kita mengetahui bahwa K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau dalam gas, V kuadratnya ini adalah V kuadrat RMS. Nah, V RMS itu kan tadi akar 3 RT per M besar. Nah, karena ini kuadrat, jadi akarnya hilang. Jadi K sama dengan setengah M kali 3 R kali T dibagi M besar. Nah, karena M kecil dibagi M besar atau massa mol dibagi 1 mol dibagi massa 1 molekul itu sama dengan bilangan Avogadro, jadi K sama dengan 3 kali R besar dikali T dibagi 2 dibagi lagi sama bilangan Avogadro dari M bagi M kecil dibagi M besar ini. Nah, sekarang kita juga mengetahui bahwa R dibagi NA itu sama dengan K atau konstanta Boltzmann. Jadi K sama dengan 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali temperatur. Nah, energi kinetik translasi rata-rata dapat pada persamaan di atas itu hanya berlaku untuk gas monoatomik saja. Contohnya itu He, Ar, dan lain-lain. Terus, selain gas monoatomik, terdapat juga gas diatomik, contohnya O2 atau oksigen, N2 atau nitrogen, CO atau karbon monoksida, dan lain-lain. Terus, ada juga gas poliatomik, contohnya CO2 atau karbon dioksida, dan lain-lain. Gas monoatomik itu terdiri dari satu atom saja, gas diatomik terdiri dari 2 atom, dan poliatomik terdiri dari banyak atom. Nah, suhu mutlak harus dinyatakan dalam Kelvin. Jadi, temperatur itu harus dinyatakan dalam skala Kelvin. Kalau belum dalam Kelvin atau masih dalam skala Celsius, harus diubah dulu ke Kelvin. Nah, persamaan di atas itu tidak hanya berlaku pada zat gas saja, tetapi juga berlaku pada zat cair dan gas. Mean free path atau jarak molekul bergerak rata-rata di antara tumbukan dari suatu molekul di udara itu sangat kecil, sehingga molekul bergerak cepat tetapi tidak menjadi sangat jauh dalam sedetik. Nilai tinggi untuk RMS speed tercermin dalam kecepatan suara, yaitu sekitar 340 meter per second pada suhu kamar. Semakin tinggi RMS speed molekul udara, semakin cepat getaran suara dapat ditransfer melalui udara. Kecepatan suara meningkat dengan suhu, dan lebih besar dalam gas dengan massa molekul yang kecil seperti helium. Mean free path ini dapat dilambangkan dengan lambda, yaitu dapat diukur dengan length of path during delta T atau panjang dari jarak si molekulnya dibagi dengan number of collisions atau jumlah tumbukan dalam delta T, di mana dapat dijabarkan lagi sebagai V delta T per Pi D kuadrat V delta T N per V. V ini merupakan kecepatan dari molekul, N adalah jumlah dari molekul itu sendiri, dan D itu adalah diameter. Sehingga kemudian didapatkan lagi rumus 1 per Pi D kuadrat N per V. Atau bisa juga lambda sama dengan 1 per akar 2 Pi D kuadrat N per V.
Ya, sekarang saya Firas Irfansyah Kurniawan dengan NPM 1906307460 akan menjelaskan tentang distributional of molecular speeds atau distribusi kecepatan molekul. Ya, distribusi kecepatan molekul ini juga biasa disebut sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya, distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas untuk kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Besaran dari vektor kecepatan yang berarti pada suhu tertentu, partikel akan memiliki kecepatan yang dipilih secara acak dari distribusi, tapi lebih cenderung berada dalam satu rentang dari beberapa kecepatan yang lain. Distribusi ini memiliki satuan second per meter. Ya, ini merupakan rumusnya. Distribusi kecepatan molekul dilambangkan dengan P dalam kurung V dengan rumus 4pi dikali dalam kurung M atau molaritas per 2pi R kali T pangkat 3/2, dimana kita ketahui R itu merupakan konstanta tetap yaitu 0,082 dikali V kecepatan molekul kuadrat dikali E pangkat min mv kuadrat per 2 RT. Presentasi molekul yang memiliki kecepatan dalam interval dalam dihitung dengan integral kecepatan 1 sampai kecepatan 2 PV dikali DV. Ini merupakan grafik perbandingan kecepatan PV dan perbandingan PV, kecepatan dan suhu T. Ya, bisa dilihat jika kecepatannya makin kecil, bahwa PV-nya akan semakin besar, dan jika suhunya makin kecil, bahwa grafik PV-nya akan semakin ramping. Dan jika kecepatan makin besar, PV-nya akan semakin kecil, dan jika suhunya makin besar, grafik PV dan kecepatannya akan semakin tidak ramping seperti ini. Ya, lalu ada kecepatan rata-rata, RMS, dan kecepatan paling memungkinkan. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Merupakan kecepatan molekul di rata-rata interval yang dapat diperoleh dari integral V dikali PV dV, integral 0 sampai T hingga V PV dV. Jika kita menyubstitusikan PV dan mengoperasikan integral, maka akan didapatkan V rata-rata sama dengan akar 8 RT per pi m molaritas. Lalu ada kecepatan RMS. Kecepatan RMS merupakan kecepatan efektif gas ideal yang dilambangkan dengan VRMS, yang RMS berarti root mean square. Definisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan yang dapat diperoleh dari integral 0 sampai T hingga V kuadrat PV dV. Jika kita menyubstitusikan PV dan mengoperasikan integral, maka akan didapatkan VRMS adalah akar 3 RT per m molaritas. Yang selanjutnya adalah kecepatan paling mungkin, yaitu kecepatan yang diperoleh ketika PV maksimum. VP dapat diperoleh dengan cara akar 2 RT per molaritas. Yang selanjutnya adalah molar specific heats of an ideal gas, atau kalor jenis dari gas ideal. Yang pertama adalah internal energy, atau energi yang dihasilkan dalam suatu sistem. Energi internal didapatkan dengan rumus 3/2 nRT. N merupakan mol, R merupakan 0,082 dan T merupakan suhu. Terus massa kalor jenis saat volume konstan atau dilambangkan CV kecil. Seperti kita ketahui, pada volume konstan, kalor atau Q dapat didapatkan dengan N kali C kali CV atau kalor jenis volume konstan dikali delta T. Ya, dengan rumus ini CV dapat didapatkan Q per N kali delta T atau delta energi dalam per N kali delta T. Ya tadi delta energi dalam sama dengan 3/2 N R kali delta T. Gimana? Yang jika dimasukkan dengan rumus tadi,
delta T bisa kita coret dan didapatkan CV-nya 3/2R. Yang pada gas monoatomik didapatkan 12,5 Joule per mol kali Kelvin. Yang ini merupakan tabel kalori jenis pada volume konstan. Ya, pada atom monoatomik ya didapatkan 12,5, contohnya pada He dan Ar. Namun pada Ar didapatkan 12,6. Pada atom diatomik menggunakan 5/2R bukan 3/2 dan didapatkan 20,8 kalori jenisnya. Namun pada N2 didapatkan 20,7. Ya, pada molekul polyatomik didapatkan menggunakan 3R yaitu 24,9. Namun pada CO2 didapatkan 29,7 dan pada NH4 didapatkan 29,9. Ya, ini selanjutnya adalah kalori jenis pada tekanan yang konstan. Ya, kembali lagi tadi rumus kalor pada tekanan konstan adalah N kali Cp kali delta T, di mana kalor jenis pada tekanan konstan dapat didapatkan dengan kalor per N kali delta T. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara Cv dan Cp. Memang kita ketahui rumus delta energi dalam merupakan kalor dikurangi usaha, di mana usaha merupakan P dikali delta V. Nah, kita ketahui terdapat persamaan P delta V per NR delta T. Ya, jika kita substitusikan, didapatkan CV sama dengan Cp kurang R, yang bisa didapatkan Cp sama dengan Cv plus R. Jadi sekarang adalah derajat kebebasan dan panas malah specific heat. Nah, untuk definisinya, derajat kebebasan mengacu pada jumlah cara molekul dalam fase gas dapat bergerak, memutar atau bergetar di dalam ruang. Ada 3 jenis derajat kebebasan, yaitu translasional, rotasional, dan vibrasional. Jumlah derajat kebebasan dari masing-masing jenis yang dimiliki oleh suatu molekul tergantung pada jumlah atom dalam molekul dan geometri molekul tersebut, dengan geometri yang mengacu pada cara di mana atom-atom tersebut diatur dalam ruang. Jumlah derajat kebebasan yang dimiliki molekul memainkan peran dalam menentukan nilai-nilai berbagai variabel termodinamika menggunakan teorema ekuipartisi. Ya, silakan dibaca. Nah, untuk panas molar spesifik ini ada rumusnya untuk gas monoatomik ideal. Jadi pertama konstan volume, jadi CV sama dengan 3/2R, itu sama aja 12,5 Joule per mol Kelvin. Rasionalnya itu R/2. Dan untuk constant pressure itu rumusnya 5/2 dikali R, atau sama aja 20,8 Joule per mol Kelvin. Molekul diatomik 2 derajat rotasi kebebasan ditambahkan sesuai dengan rotasi sekitar 2 sumbu tegak lurus melalui pusat molekul. Ini diharapkan akan menghasilkan CV sebelah 5/2R yang ditunjukkan dalam contoh-contoh seperti nitrogen dan oksigen. Molekul poliatomik umum akan dapat berputar sekitar 3 sumbu tegak lurus yang diharapkan akan menghasilkan konstan volume sama dengan 3R. Penyimpangan dari nilai ini yang diamati menunjukkan bahwa derajat kebebasan getaran juga harus dimasukkan untuk deskripsi lengkap tentang panas gas tertentu. Berikutnya adalah ekspansi gas adiabatik dari suatu gas ideal. Untuk ekspansi adiabatik bebas dari suatu gas ideal, gas diletakkan dalam suatu kontainer yang terisolasi dan mengembang dalam vakum karena tidak ada tekanan luar untuk gas. Maka dari itu, kerja yang dilakukan gas oleh suatu sistem adalah 0, jadi W-nya sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan panas atau kerja, maka menurut hukum pertama termodinamika, perubahan energi dalam adalah 0 atau delta U sama dengan 0. Untuk gas ideal, temperatur tetap konstan karena energi dalam bahannya bergantung pada temperatur untuk kasus ini. Pada temperatur konstan, entropi berbanding lurus dengan volume sehingga entropi naik, maka proses ini tergolong irreversibel. Ini adalah grafik proses adiabatik. Dia mirip seperti grafik
isotermal, akan tetapi dia lebih landai karena mungkin sesuai perumusannya dia mengandung unsur-unsur kuadrat. Ini adalah persamaan adiabatik, yaitu P kali V pangkat Y sama dengan konstan, atau P1 kali V1 pangkat Y sama dengan P2 kali V2 pangkat Y. Ada juga rumus yaitu T kali V pangkat Y gamma min 1 sama dengan konstan, atau T1 kali V1 pangkat gamma min Y sama dengan T2 pangkat V2 gamma min 1. Dengan gamma adalah konstanta Laplace, P adalah tekanan, V adalah volume, T adalah suhu. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh proses gas adiabatik. Jadi W itu adalah luas di bawah kurva. Jadi semua unsur termodinamika atau teori kinetik gas semuanya itu rumus usaha adalah luas di bawah kurva. Ini adalah penurunan rumusnya, yaitu W integral P dV dan seterusnya. Dengan mengganti C sama dengan P1 kali V pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma, didapat W sama dengan 1 dibagi 1 min gamma dikali P V2 pangkat gamma kali V2 pangkat 1 min gamma dikurang P1 kali V1 pangkat gamma kali V1 pangkat 1 min gamma sama dengan W sama dengan 1 per 1 min gamma kali P2V2 min P1 V1. Ini adalah contoh soal perhitungan pada proses adiabatis. 2 mol gas ideal memiliki suhu 30 derajat Celcius. Ternyata tanpa ada perubahan kalor dan sistem suhunya menaik menjadi 62 derajat Celcius. Dengan R sama dengan 8,314 Joule per kilo. Berapakah perubahan energi dalamnya? Penyelesaiannya pertama kita list dulu apa aja yang ada di yang diketahui. Pertama, N-nya sama dengan 2 mol, T1 37 derajat, T2 62 derajat, dan R adalah 8,314 Joule per kilo. Perubahan energi dalamnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan berikut. Delta U sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Dengan delta U sama dengan 3/2 kali 2 dikali 8,314 dikali perubahan suhunya akan diperoleh 623,7 Joule. Itulah salah satu contoh pertama yang proses adiabatis.